hukum yang berlaku. Baik rekan-rekan, untuk perkara kedua, perkara pidana kedua mengenai pengungkapan kasus perkara kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual. Dasarnya yaitu LP, ada dua LP, ada dua laporan polisi. Yang pertama LPB nomor 75 2024, yang kedua LPB nomor 76 2024. Karena ada dua korban yang sudah melapor. Dua korban yang sudah melapor yaitu inisial R dan inisial P. Atas dasar itu dan informasi yang diperoleh oleh tim, ya, di lapangan sekira tanggal 6 Mei, Kasar Reskrim memerintahkan tim Opsnal untuk melaksanakan penyelidikan. Jadi kita dapat informasi adanya tindak pidana kekerasan seksual, atau kalau bisa kita singkat tindak pidana cabul, ya, terhadap anak. Jadi ada dua yang sudah melapor ini, ada yang statusnya masih anak, ada yang sudah dewasa. Statusnya ada yang 17, ada yang 18 tahun. Atas dasar itu pada tanggal 14 Mei, ya, setelah melakukan penyelidikan tadi tanggal 6, tim dari Satreskrim pada tanggal 14 Mei mendapat informasi kembali adanya pertemuan di kantor desa, ya. Nah, ini titik awalnya, titik keduanya tadi informasi di masyarakat, kemudian ada informasi lagi, ada pertemuan di kantor desa yang membahas tentang permasalahan tersebut. Ya, setelah didatangi, diambil informasi dari pihak-pihak yang berkumpul, yang rapat, yang membahas masalah tersebut, maka berdasarkan informasi tersebut didapatkan bahwa memang benar ada tindak pidana tersebut telah terjadi, ya, yang dilakukan oleh saudara AU, yang merupakan pimpinan sebuah lembaga pendidikan di Seberida. Ya, atas dasar itu tim melakukan penyelidikan lagi dan mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di Pekanbaru, ya. Pekanbaru. Kasar Reskrim bagi dua tim. Ya, tim pertama itu langsung menuju ke bandara saat itu. Kita mencegah terduga pelaku ini melarikan diri menggunakan pesawat udara. Yang tim satunya istilahnya kita menyisir, kita cari informasi, ya kan, kita lacak, kita tanya informasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa deteksi pada tanggal 14 itu alamat rumah kontrakan dari terduga pelaku, ya, yang berada di Jalan Sukakarya Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nah, pada saat kesana ternyata sudah ada, ya, pelaku sudah tidak ada, meninggalkan kontrakannya menggunakan mobil Innova Reborn warna hitam. Tapi tim terus menyisir, menggunakan segala kemampuan yang dipunya, baik digital maupun manual. Alhamdulillah, sekira pukul 11 tim berhasil menemukan mobil yang sesuai dengan ciri-cirinya itu di Jalan Lintas Timur Japura. Setelah dilaksanakan pelacakan, ketemu di Jalan Lintas Japura, dihentikan, ternyata betul, di dalam mobil tersebut ada terduga pelaku, dan berhasil kita amankan dan dibawa ke Mapolres untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Nah, itu kronologis penangkapannya.
Ya. Kemudian kalau kita lihat hasil interogasi terhadap pelaku, rekan-rekan, ya. Ini bisa dikatakan berdasarkan pengakuan dari tersangka, dari pelaku. Informasi masih sementara, tentu akan kita dalami lebih lanjut lagi. Setelah kita laksanakan interogasi, penyidik mendapatkan pengakuan bahwa yang pertama, benar bahwa tersangka AU ini sudah melakukan pelecehan seksual tersebut. Bahkan tidak hanya 2 korban yang sudah melapor, tapi ada 8 menurut pengakuannya, 8 orang lagi, semuanya pria yang sudah dilecehkan oleh tersangka. Ya. Untuk modusnya, jadi pelaku ini karena dia pimpinan lembaga pendidikan tersebut, tentu saja dia punya kewenangan untuk ataupun punya kewenangan untuk ngecek ke kamar-kamar dari pelajar yang ada di situ. Jadi pada waktu subuh ataupun dini hari, dia masuk ke kamar dari korban dengan modus untuk membangunkan sholat subuh. Kemudian dia melakukan tindakan pelecehan tersebut dengan cara apa yang disebutnya? Meraba-raba, Dia grepe-grepe ya. Ya. Ini agak ini jangan dimasukin TikTok ya. Ya, itulah bahasa ya kan. Jabarkan Ya, masing-masing kan. Diraba sampai tegang, kemudian dielus-elus segala macam sehingga yang korban tersebut mengalami ejakulasi. Nah, kemudian pelaku juga mengakui bahwa dia melakukan itu didasarkan karena dia punya rasa suka terhadap korban, ada rasa suka terhadap korban. Jadi dari 8 korban itu ada yang 1 kali pernah dilecehkan, ada yang 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali dilecehkan oleh tersangka. Untuk modus seperti itu ya, modus satu. Kemudian pasal yang kita sangkakan, yang pertama yang kita sangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ya, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian untuk korban kedua kita kenakan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Ya. Jadi karena ada 2 strata ini rekan-rekan, yang satu masih anak, karena yang masih anak yang 17 tahun ini, tentu saja kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Untuk yang sudah 18 tahun, sudah usianya sudah dewasa, kita kenakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya, tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Untuk barang bukti yang kita amankan, yang pertama ada pakaian korban, kemudian ada juga rekaman video yang mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, sudah viral. Itu juga kita amankan untuk sebagai barang bukti. 1 file video, kemudian 1 helai baju kaos warna hitam, 1 helai celana panjang, dan 1 helai celana dalam warna coklat. Kita amankan. Kemudian berdasarkan keterangan tersangka juga, dia sudah melakukan ini keterangan sementara, tentu saja perlu kita gali kembali. Dia sudah melakukan ini sejak bulan Januari 2024 hingga bulan Maret 2024.
pengakuannya. Jadi dia pukul 3 waktu mau subuh itu dia masuk dengan alasan membangunkan untuk ibadah sholat subuh. Mungkin itu ya data sementara yang kami sampaikan tentang perkara kedua, yaitu kekerasan seksual baik terhadap anak maupun terhadap orang dewasa ya. Orang dewasa karena usianya sudah 18 tahun, yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Segerida, Kabupaten. Itu mungkin Pak Kasat Reskrim atau Ibu Kanit ada yang mau ditambahkan?